Indonesia pulang, siapa yang senang? Dewan Banding Indonesia kembali lagi bersama Mardel, ada Firzi, ada Harpa, dan juga Sabto Hario. Kita melihat bagaimana Indonesia pulang dengan, ya sebenarnya apakah bisa lebih cepat atau malah ada chance menang nih? Kalau dari Bung Harpa dulu. Sebenarnya udah bisa kelihatan ya. 90 menit ya itu ya? Bukan. Sekelumit waktu lawan Chinese Taipei atau Taiwan. Iya. Ya, itu kan walaupun kita kalau bandingkan dengan yang senior kan katanya timnya itu beda, katanya universitas atau apalah. Tapi paling enggak kan ya kita bisa sedikit banyak lihat baik bagaimanapun juga with all due respect Chinese Taipei itu kan jauh lah gitu levelnya. Tapi kita kalah 0-1. Sebenarnya dari situ udah kelihatan. Apa yang salah? Ya, bahwa tim ini tidak dipersiapkan dengan baik sebenarnya. Dari situ aja udah kelihatan. Pertandingan terakhir pun kita tahu kan, kita kan lolos kan beruntung. Kalau nggak salah karena Kyrgyzstan apa gitu kalah ya. Karena Kyrgyzstan menang lawan Taipei gitu-gitu kan. Jadi bahkan waktu itu banyak lah di sosmed apa-apa berseliweran bahwa wah mendingan gak lolos lah daripada daripada kita lolos dibantai. Ya. Tapi ada bagusnya juga kita lolos. Kalau kita lihat kemarin kita bertahan lawan Uzbekistan 90 menit, sebenarnya itu kalau buat gua ya ada sedikit peran juga dari friendly match kita melawan Argentina. Sedikit ya, maksudnya sebagian proporsi itu. Kenapa? Lawan Argentina kan kita belajar bertahan sebenarnya kan. Lawan Argentina loh, juara dunia yang baru juara. Jadi PD itu ada, dan waktu itu gua udah bilang, ini berguna nih nanti untuk pertandingan yang international break berikutnya, atau buat nanti Januari-Februari di Piala Asia Senior. Kita kan lawan Jepang. Vietnam sama Irak gitu. Jadi PD-nya naik dan itu terlihat kemarin lawan 90 menit itu kita harus sudah kalah lawan Uzbekistan. Banyak banget peluangnya. Cuman yang gue lihat tenang di belakang itu. Tenang banget. Berapa kali dia motong bola, nutup bola, terus si Hernando Arinya juga. Kalau kita bicara di situ ya. Tapi kalau kita bicara layak apa enggak kita lolos, enggak. Memang Uzbekistan jauh lebih bagus dari kita. Oke, tapi kalau dari Mas Aryo ngelihat dari bagaimana ketika ya kita lihat umpan-umpan pendek dari para pemain, itu pemain nggak sampai mungkin 10 detik. Tiba-tiba udah dipres lagi, hilang bola lagi. Nah sebenarnya ketika kita komparasi gitu ya, dengan timnas yang dengan pemain yang sama, tapi dengan kompetisi yang berbeda, permainan tidak seperti itu gitu loh, Mas Aryo. Ya harus kita lihat levelnya juga, Mardel ya. Maksudnya kalau lo acuannya ke SEA Games, kan emang levelnya nggak sama dengan ini kan kita skopnya Asia harus kita akuin ya walaupun Kyrgyzstan mungkin di peringkat juga nggak terlalu jauh, tapi kan beda kalau kita lawan Myanmar misalnya atau lawan Thailand lah ya, maksudnya peringkat bisa dikatakan hampir sama, tapi kan bentuknya beda pemain-pemain Kyrgyzstan. Lalu apalagi Uzbekistan, kita tahu ini tim bakal ngebombardir kita dari awal. Emang prediksi gue tim ini susah karena kan U23 dia tuh emang kuat banget kan. Gitu gue bilang mereka di skop Asia 4 pertandingan mereka perhelatan terakhir mereka juara sekali, runner up sekali, peringkat 4 sekali. Itu kan nunjukin konsistensi tim ini. Di level U23 ini memang mereka bagus. Apalagi di U20 kemarin kita di sana juga kesulitan juga melawan mereka, dibombardir juga, skor terakhirnya 0-0. Hampir sama sebetulnya sama ini, kita dibombardir juga. Untungnya Hernando juga main bagus, banyak saves yang dia buat. Kalau bicara ketenangan, ya part of the game in a way kita agak tenang dalam bertahan. Cuman kan gimana lo bisa menambah sedikit lagi untuk bisa ke depan untuk cetak gol, itu kan yang kita nggak punya kemarin sama sekali. Bertahan tok gitu lo harapin apa? Harapin adu penalti. Apakah adu penalti lo bakal menang kan belum tentu juga gitu kan. Apakah secara mentality pemain-pemain lo bakal siap untuk adu penalti belum tentu juga gitu. Jadi agak missingnya ya transisi dari ketika lo sanggup bertahan dengan bagus, kedepannya apa nih untuk bisa mencetak golnya apa? Tapi kok lo nggak bisa keluar dengan tenang, lo kok nggak bisa operan-operan dalam satu sequence yang begitu panjang, kalau nggak bisa melakukan itu. Jadi ya balik lagi ke basic permainannya, gue rasa agak sedikit turun kemarin. Oke, bentar ya Bung Harpa. Tadi mukanya kayak pengen ngomong sesuatu, tapi ke Bapak Firzi dulu. Bapak Firzi tadi ngelihat transisi gitu ya, sering hilang bola di daerah sendiri, terus juga Ramadan Sananta tidak bisa mendapatkan supply gitu ya. Apa kalau melihat benar-benar truly pemain Indonesia ini memang total bertahan dan mengharapkan ada counter attack cepat gitu? Enggak, ya kayaknya memasukkan pemain
ketika turnamen berjalan memang nggak lazim dilakukan ya. Iya. Dan pasti dia not hit the ground running itu wajar. Tapi supply ke dia juga kurang karena kalau kita lihat berapa kali dia berada di position yang tepat mencari ruang tapi nggak dapat bola. Kita hanya 73% accurate passing sepanjang laga, hanya 3 key passes berbanding 12, itu jauh banget, kelihatan banget. In the final third kita kesulitan. Kalau tadi Mas Aryo udah bilang bagaimana Uzbekistan itu 3-4 turnamen bagus ya. Sementara kita itu memang level kita ya belum berkembang dari beberapa tahun terakhir karena memang kita paling jauh. Sejak Asian Games memainkan sepak bolanya di level kategori U23 itu tahun 2002 kalau nggak salah, kita memang paling jauh di level babak 16 besar ini. Yang terakhir kita di sini ya. Iya, kita di Bawamukti. Bekasi waktu itu Bawamukti. Bawamukti ya. Iya. Kita kalah lawan Uni Emirat Arab ya, adu penalti. Tapi at least dibandingkan dengan ketika itu di mana penyerang kita Beto kalau nggak salah Iya, ya, Beto. udah senior. Di Lili sini kita Pali. melihat Pali. Lili Pali, pemain-pemain yang berumur. Di sini kita punya pemain-pemain yang punya masa depan cerah yang main lawan Argentina, mulai dari Rizky, Hernando, Ramadan, terutama ya ini bagian dari learning curve mereka karena ujian mereka juga akan ada nanti di Piala Asia dan Piala, ya mereka bisa main juga di Piala Asia U23 ya. Jadi masih banyak turnamen untuk age range group para pemain ini. Nggak perlu berkecil hati, memang susah melawan Uzbekistan, itu memang terbukti banget. Kita menerima 28 tembakan, 12-nya on target, dan untuk hanya kalah 0-2 dan berhasil memaksakan laga ke extra time, menurut gua suatu yang harus dapat aplaus sendiri sih. Oke, dari segian banyak pemain. Gua tambahin Bung sedikit Harto. aja. Boleh, oh nih. Tadi udah gatel pengen ngomong sesuatu ya. Yang sekarang yang tadi kagak yang kirain. nambahin ini. Jadi kalau kita lihat rataan usia pemain senior kita ini kan agak ngedrek ke bawah ya. Iya. Ya. 22. Nah, ini sebenarnya bagus. Bagus banget dan itu kita lihat masa depannya Cah. Cuman orang yang lupa tantangannya adalah irisan ini jadi banyak. U23, U20, senior. Sehingga kita lihat kan Jadi sibuk. secara kompetisi itu pemain bisa dapat banyak kompetisi That's why turnamen. jadi masalah tapi kayak Ramadan Sananta kan akhirnya Persis Solo kan kayak aduh bro, gue udah main di senior ini. Karena apa poolnya belum besar sih. Iya. Kalau nanti poolnya besar, Betul. makin banyak Kalau udah pilihannya. makin poolnya besar, bener. Udah 3 yang 23 aja, yang senior yang di atas 23 kayak gitu. Itu aja sih. Jadi segala sesuatu bagus, tapi selalu ada efek Ya, seharusnya ada prioritas kompetisi ya. Seharusnya. Seharusnya dicari layer lagi setelah Sananta, Iya. setelah Hernando. Ya mungkin dan harusnya harus ada ya pembinaan-pembinaan atau mungkin ya grassroots scouting kompetisi-kompetisi yang memang bisa kita ngeliat, oh ada nih pemain-pemain yang berpotensi, apakah itu bisa menjadi jawaban Bung Harpa? Ya nggak gini, karena ini kan baru dimulai nih sama Sintayong, kemudian juga kemarin di Piala SEA Games ya kita juara U22 ya. Itu kan usianya ke bawah semua tuh. Iya. Itu kan hampir sama-sama U22, U23 senior, U24 yang sekarang walaupun U23 aslinya kan usianya dikit-dikit. Ya memang lagi mau dibangun di situ. Gitu. Yang muda-muda juga mungkin udah ngantri. Jadi mungkin ketika nanti 2024 mulai manggung tuh ya, di Piala Asia senior dan juga U23. Ya mungkin di situ mulai dimasukin lagi yang baru berhoki Caraka kan udah mulai masuk satu-satu ya memang butuh waktu tapi kalau ngelihat dari kekompakan dan juga kapasitas tim ini ya buktinya kemarin di SEA Games juara walaupun di sini agak turun lagi nih di karena levelnya memang naik kan. Levelnya memang naik Asia kan South Korea segala macam jadi ya Jadi buat pembelajaran lah. Dan kita juga ngelihat pembelajaran untuk Hugo Samir. Satu nama yang sedang menjadi spotlight di mana-mana termasuk di media sosial. Mas Haryo melihat bagaimana pemain ini juga ya dengan segala respect gitu ya. Kita melihat track recordnya juga ke belakang dia ada sedikit isu sampai kemarin juga di akhir kartu merah. Lo punya tanggapan sendiri untuk Hugo Samir? Ini kan masih muda ya, pemain ini masih muda. Ya pemain muda ekuivalen dengan gejolak lah ya. Maksudnya dalam permainan tuh tidak bisa menemukan kematangan yang konsisten. Jadi sangat bisa dibilang wajar juga kalau memang kerap meletup-letup. Itu kan pemain muda karakternya memang seperti itu gitu. Cuman ya harus pintar-pintar gimana lo melihat situasi. Cuma kalau ngelihat pertandingan kemarin sebetulnya intentional apa enggak kayaknya masih debatable ya. Maksudnya apakah sikutan itu emang betul-betul Terjadi gitu ya. terjadi dan emang lo niat banget untuk nyikut dan mencederai lawan, tapi kalau gue ngeliat sih kok nggak seperti itu ya. Dan di level junior bahkan di level apapun lah ya, kita sering banget melihat pemain-pemain kita melakukan tindakan yang di luar batas yang seharusnya. Yes. Tapi ya itu terjadi, justru ini menjadi pembelajaran, membuat pemain ini semakin matang.
akan dipamper lagi sama bokapnya, gue yakin pasti akan dijewer sama bokapnya misalnya dia ngeliat emang ini sebuah kesalahan, tapi ya ini pembelajaran ya buat pemain-pemain muda kita. Mas Firzi, untuk Hugo Samir? Iya sama, karena kita tahu Hugo adalah salah satu pemain di antara range group ini yang juga gagal bermain di Piala Dunia U20 ya. Harapannya kan ketika itu dia mengutarakan kekecewaannya gagal bermain, ketika itu dia kemudian dipanggil ke timnas ini walaupun age groupnya sedikit lebih tinggi ya karena dia kan baru 18 tahun ya, tapi dia bisa mencetak gol sangat bagus dan itu papanya bilang benar beberapa minggu lalu kamu dipuja-puja, benar karena gue salah satu yang menulis profilnya dia di media jadi memang ketika dia di atas pasti akan dapat perhatian, tapi kalau kondisinya memang seperti ini, saya yakin Jackson sebagai papahnya pasti bisa memberikan bimbingan karena kita tahu betapa hebat Jackson sebagai pemain, pasti bisa memberikan share pengalamannya yang segudang kepada Hugo agar bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi ke depannya Del, karena usia itu tadi usia 18 tahun perjalanannya masih panjang. Belum lagi dia harus mencoba mendobrak di level klub ya, karena sekarang ini dia main di Borneo tapi belum pernah main ya dari 11 pertandingan awal dan perjalanan masih jauh. Ini jadi pembelajaran banget buat dia sih ke depannya. Oke, dari Bung Harpa melihat ya umur 18 tahun banyak sekali tekanan, banyak sekali tuntutan, banyak sekali beban untuk seorang Hugo Samir. Dan lu sendiri melihat pemain ini dari point of view seperti apa, Bung? Sebenarnya kejadian kemarin kan bukan yang pertama ya. Yes. Tadi shot offer kita sempat ngobrol juga. Dia waktu Bayangkara under 18, under 18 lawan Persebaya under 18 dia juga pernah bermasalah waktu itu. Nendang wasit kemudian dihukum 1 tahun. Yep. Jadi ternyata ya menurut gua with all respect ternyata mistakes-nya belum menjadi lesson buat dia. Nah tadi gua menambahkan atau membold apa yang dikatakan Mas Aryo. With all due respect lagi nih buat Papi Jackson. Karena gue pernah ngobrol 2-3 kali sama Papi Jackson, dia orang yang baik, big heart. Jadi mungkin dia bisa melakukan pendekatan kepada si Hugo Samir. Karena kalau gue lihat, kelihatannya ya kalau dari analisa gue, ada yang belum selesai dari Hugo Samir. Gue nggak ngerti apa gitu. Jadi ini bukan ya people sometimes boiling ya, kadang-kadang ada lah lagi harinya dia meledak, kita lagi emosi ada. Tapi ini kelihatannya ada sesuatu yang belum selesai ya. Mungkin kayak Balotelli kita tahu kan, ada cerita masa lalu yang nggak enak kita nggak tahu. Ini analisa gue ya. Jadi mungkin ini yang harus dibenahi Hugo Samir. Dan tadi Papi Jackson punya peran yang menurut gue sangat vital. Karena bagaimanapun juga dia ayahnya, pasti harusnya lebih didengar. Kalau dia tidak selesai dengan isu itu, atau dia selalu mengulangi hal yang sama, suatu saat dia bukan lagi jadi aset, tapi liabilities atau beban buat tim. Misalnya ketika tim ini lagi kayak kemarin lah, ketinggalan 0-1, ngejar gol, tapi kemudian kalau nggak salah lagi 0-1 ketinggalan, kalau nggak salah ya. Kemudian dia kartu merah, itu kan jadi liabilities buat tim kan, jadi beban. Nah di kemudian hari, kalau dia punya skill yang bagus tapi dia tidak punya EQ atau emotional control yang bagus, itu pasti akan selalu menjadi beban. Karena lawan juga bukan bodoh sekarang. Dia udah tahu nih si Mardel nih emosi, colek aja 3-2 kali selesai udah. Gitu. Jadi penting banget. Jadi IQ atau intelijensia dalam bermain juga harus dibarengi dengan EQ. Oke. Dan kalau Mas Aryo melihat ya Hugo Samir menjadi salah satu contoh nyata gitu ya, dengan usia muda dan juga akhirnya mendapatkan pressure nggak cuman dari bagaimana hasil pertandingan, tetapi mereka harus bisa tampil all out gitu. Lo ngelihat ke depannya dengan Indonesia memang akan bertanding di beberapa ajang dan juga untuk di kelompok umur pun seperti itu. Sebenarnya apa yang harus dibenahi dari berkaca merefleksikan apa yang terjadi pada Hugo Samir? Dari sisi prestasi atau dari mentalitas untuk bisa bagaimana mereka tahan dengan pressure itu gitu loh, dengan ketika tertinggal, ketika mereka harus bisa pasti pelan-pelan, pasti dengan apa dipegang oleh orang-orang yang tepat. Ditambah lagi zaman sekarang kan mental awareness itu kan penting juga. Lo pasti akan dibully kalau lo melakukan sesuatu, media sosial itu kan betul-betul keras. Dan kemarin gue singgung juga, APPI udah punya peran cukup besar juga untuk para pemain yang kena pembulian. Mungkin dari sisi mentality itu bisa membantu mereka, how mereka bisa keluar dari tekanan itu. Karena kan kita tahu sebrutal apa media sosial terhadap pemain yang bahkan pemain timnas kita loh. Sering banget kan mendapat bulian yang out of the, aduh gila lah maksudnya. Nah itu mungkin dari sisi mental itu bisa di membantu mereka gitu. Cuman dari sisi jam terbang kemarin ya kita sempat lihat paparan Erick Thohir ya. Dia cukup oke juga nih pemaparannya. Dia butuh 150 orang ya untuk bisa menjadi
Jadi timnas itu nanti akan beranggotakan 150 orang. Luar biasa. Tapi dari level yang berbeda-beda. Ada 5 tim untuk U17, ada 3 tim untuk U18, ada berapa tim untuk pokoknya sampai tim senior nanti punya 2 tim berbeda, 11 starting 11 berbeda untuk masing-masing. Jadi kan tadi kita bicara pool ya. Kalau makin banyak pemain berkualitas dalam satu kolam, makin enak pelatih untuk ngambil. Karena kualitasnya kan sama. Nah, itu kita berada pada track yang tepat untuk membuat kolam ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Nah, kesananya gimana ya lo harus mulai kompetisi mulai dibenahi. Tadi lo sempat singgung youth competition. Ya walaupun kalau EPA itu cuman berapa bulan, tapi mungkin kedepannya lo harus secara reguler, harus full turnamen, harus kayak tim seniornya. Misalnya tim seniornya bermain di bulan apa ya, mudanya harus ikutin, harus sama di level dari U9 sampai ke atas. Harapan besar untuk timnas Indonesia, kita akan melihat bagaimana proses dan juga progres yang akan terus berkembang untuk para pemain. Jadi inilah untuk pembahasan kita di episode Dewan Pandit Indonesia kali ini. Dan gue juga mau ngasih tahu nih Jebret Tim, tungguin akan ada spesial ini yang namanya episode DPI yang ke-1000. Nah, ini kita nggak akan tayang di mana-mana, kita akan offline dan kita akan umumkan di mana tempatnya dan kita juga akan menjual tiketnya. Jadi buat lu yang udah nonton dari episode 1 sampai 1000, dari lu yang dombanya Koci, yang kardus-kardusin gua, yang bilang juga ngehujat Bung Harpa, wah yang suka bilang nih kalau Rizal ngomong apa sih, gue bingung. Nah, semuanya kita akan hadir semua di situ, pandit, host, semuanya segala macam dari awal episode 1 sampai 1000 akan hadir di sana. Jadi jangan sampai kelewatan dan juga lo harus follow Instagram, TikTok, semua medsos kita karena infonya akan di situ. Plus jangan lupa juga kita juga ada project besar nih, ada pertandingan antara ini yang namanya legenda badminton ya, Taufik Hidayat akan melawan legenda industri entertainment Indonesia Raffi Ahmad, persembahan Jebret Media. Mau tahu kapan? Stay tune di media sosial kita. Akhir kata, Mardel, Firzi Idris, Haris Pardede dan juga Bapak Sabtu Haryo, kita pamit sampai ketemu di next episode DPI. Sampai ketemu lagi. Dadah.